Halo, perkenalkan nama saya Sabrel Junaidi dengan NIM 20113508 dari kelas Informatika 4. Ya, di sini saya sudah bersama dengan. Silakan untuk perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Christian Alexander Agung Bangguna. Di sini saya sebagai pembina di Kabupaten Malinau. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih sampai dari awal kakak masuk pramuka sehingga menjadi seorang pembina. Oh iya, jadi awal saya masuk di kepramukaan itu berawal dari SMP. Dari SMP saya sudah mengikuti organisasi kepramukaan, pernah juga menjadi ketua pramuka, dan dilanjutkan di SMA juga pramuka berpangkat bantara. Dilanjutkan setelah lulus dari SMA, saya melanjutkan KMD atau kursus pembina pramuka mahir dasar di tahun 2021, dan sekarang saya mengajar di SD 003 Malinau Barat, SMK Negeri 1 Malinau Barat, dan SD 005 Malinau Barat. Oke, selanjutnya bagaimana perkembangan lembaga yang kakak pimpin? Oke, untuk perkembangan lembaga yang kakak pimpin, eh, kebetulan kakak sekarang ini adalah Dewan Pengurus Ranting atau DKR, dan juga di dalam organisasi kami itu setiap sekolah wajib kami kunjungi setiap 1 bulan sekali untuk melihat perkembangan-perkembangan yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Untuk pertamanya yaitu masalah ekskul pramuka tersebut, apakah aktif atau tidak. Oke, selama kakak ini berada di kepramukaan, baik itu saat menjadi anggota pramuka dan maupun kakak menjadi seorang pembina, apa saja prestasi yang sudah kakak dapat? Oke, untuk prestasi yang kakak dapatkan di kepramukaan, selain bisa menjadi seorang pembina atau sudah mengikuti KMD, pada waktu kakak masih sekolah, kakak pernah menang lomba. Yang pertama adalah lomba 3 baris berbaris tingkat kabupaten, dan lomba jalan juang tingkat kabupaten. Itu prestasi yang kakak dapat selama di kepramukaan. Kemudian apa sih masalah atau kendala yang kakak alami selama menjadi seorang pemimpin? Oke, kendala yang kakak dapat selama menjadi seorang pembina, yang pertama itu adalah karakter anak-anak. Setiap anak-anak itu berbeda, apalagi kakak sebagai seorang pembina SD harus tahu karakter adik-adik itu seperti apa, karena anak SD, SMP, dan SMA itu sangat berbeda, dan cara mengajarnya juga sangat berbeda. Kita tidak mungkin mengajar anak SD seperti cara mengajar anak SMA, ya kan? Nah, jadi anak SD ini sebenarnya sebagai eh, apa namanya itu kesusahan tersendiri. Nah, pertama kalau kita suruh baris, nah mereka bahambur-bahambur, ya kita nggak bisa dong marah adek begini-gini gitu kan. Nah, tapi sebagai pembina kita harus ikuti mereka. Misalnya mereka masih mau main, ya kita main dulu sebentar sambil kita kasih baris-baris mereka dengan baik, seperti itu. Nah, sama dengan SMP dan SMA, cara mengatur mereka itu juga rada-rada sama. Ya kita biasalah harus keras, ya sebagai pembina juga harus keras, karena mereka ini sudah menuju remaja atau dewasa, seperti itu. Kalau ada SD, memang waktunya untuk mereka untuk bermain, jadi mereka suka lari-lari gitu. Itu aja sih anak-anak SD. Oke, ya, dari yang kakak bilang barusan, dari kendala tersebut bagaimana cara kakak tuh menyikapinya sehingga masalah itu dapat kakak lewati dengan baik gitu? Oke, masalah yang pertama tuh kita harus tahu adik-adik ini kenapa dia ini maunya seperti apa, supaya kita itu paham nih. Adik-adik ayo kumpul. Nah, mereka masih main sana main sini, ya mungkin mereka
eh, apa namanya itu, pingin bermain lagi, ya sudah, kita ajak dulu bermain sebentar. Setelah kita bermain, baru kita suruh mereka berkumpul. Nah, itu untuk SD. Nah, kalau untuk SMP, biasanya kita harus keras. Kalau kamu tidak baris dengan baik, push up nih, seperti itu. Nah, jadi cara menyikapinya itu sebenarnya sesuai dari karakter adik-adik yang kita atur. Kalau dia masih SD, ya dengan baiklah kita aturnya. Tetapi ketika itu sudah SMP dan SMA, ya kita tingkatkan kerasnya, kayak gitu. Ya, selanjutnya bagaimana nih cara kakak mengendalikan suasana saat menjadi pemimpin agar suasana itu tidak menjadi jenuh seperti itu? Oh ya, oke, pertanyaan bagus ya. Jadi di dalam kepramukaan dan juga yang telah kami diajarkan pada waktu menjadi calon seorang pembina, supaya anak didik tidak jenuh dan juga termasuk kami tidak jenuh, di pramuka itu ada namanya game. Nah, jadi waktu kita menyampaikan suatu materi, bagaimana nih supaya anak didik kita tuh tidak hanya duduk begini dengarkan kita berbicara, tapi kita buat suasana itu menjadi meriah. Misalkan, ayo adik-adik kita berdiri, kita main game dulu. Nah, biasanya di dalam sela-sela teori pasti ada namanya game kecil-kecilan. Kecil-kecilan itu misalnya mereka yang dari ngantuk menjadi semangat. Nah, itu tidak masalah di dalam kepramukaan itu seperti itu. Jadi game adalah jalan keluar untuk anak-anak pramuka. Termasuk kami yang pembina juga suka sama yang namanya game. Seperti itu. Game intinya. Oke, baik. Jadi untuk mengatasinya tuh dengan bermain Main game, betul. Bagus banget. Oke, selanjutnya jika nih ada anggota dari kakak yang tidak setia ataupun keluar dari keanggotaan yang kakak pimpin, Ya. Bagaimana sih cara kakak menyikapinya? Oh iya, banyak ya pengalaman di dalam kepramukaan kami, termasuk sendiri di Malino Barat. Kami juga memiliki undang-undang tentang kepramukaan atau aturan mengenai kepramukaan. Ketika ada anggota kami yang membuat masalah, ada 3 tingkatan. Yang pertama, teguran secara lisan. Yang kedua, diturunkan pangkatnya. Kalau misalnya dia bantara atau laksana, kita turunkan mereka punya pangkat. Dari bantara kita tahan bantaranya, tidak boleh memakai selama 1 tahun. Kalau laksana, kemungkinan kita tahan laksananya, dia turun ke bantara. Atau yang ketiga, kita keluarkan dia dari pramuka. Nah, ketiga ini memiliki bobot masing-masing. Jadi yang ringan, agak berat, dan berat, seperti itu. Nah, jadi di ketiga ini kita bisa lihat si A ini punya masalah seperti apa. Kalau dia ringan-ringan aja kita tegur secara lisan. Tapi ketika dia sudah misalnya mencoreng nama pramuka, menjelekkan nama pramuka, ya sudah, antara dua, kalau tidak dikeluarkan dan kita tahan dia punya pangkat apa yang dipakai di baju, seperti itu. Oke, tadi kan kakak ada nyinggung nih masalah pangkat-pangkat. Betul. Di pramuka ada pangkat apa aja sih? Oke. Kalau untuk SD ada pangkatnya mula, bantu, dan tata. Nah, itu untuk SD. Untuk SMP ada namanya ramu, rakit, dan terap. Untuk penegak sendiri, penegak ini sudah SMA, yaitu adalah bantara, laksana, dan pandega. Nah, untuk bantara waktu itu saya sudah sempat selesaikan bantara. Laksana saya belum sempat karena sudah lulus sekolah. Untuk pandega, saya sekarang sebagai pembina bisa untuk mengambil pandega, tetapi karena fokus ke kuliah, pandega tidak saya ambil, tapi saya hanya mengambil pembina. Itu tidak masalah. Nah, jadi di pramuka juga kita memiliki banyak pangkat ya, termasuk SD juga punya, SMP punya, SMA punya juga. Dan juga biasa di dalam kepramukaan yang masih aktif di sekolah akan mendapatkan namanya bintang tahunan. Bintang tahunan itu setiap 1 tahun sekali kita mendapat bintang yang akan dilengket.
Terus di dalam kepramukaan juga ada yang namanya TKK, tanda kecakapan khusus. Misalnya kamu bisa masak, masak, bisa PBB, berkemah, menabung dan lain-lain, itu akan dilengket di baju semua. Nah, terus kalau biasa di SMA itu ada wings, kalau misalnya sudah jalan berapa puluh kilo baru kita bisa dapat. Seperti itu. Oke. Ya, kemudian biasanya ada nggak sih semacam promosi seperti itu agar memperkenalkan lembaga yang kakak pimpin? Oh ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi untuk kepramukaan sendiri itu adalah ekskul wajib di setiap sekolah. Jadi tidak ada itu namanya mempromosikan, kecuali kakak latar belakang juga pramuka di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia atau biasa disingkat itu Saka Bayangkara, eh, berlokasi di Polres Malinau. Disitulah kami yang dinamakan mempromosikan ke sekolah-sekolah untuk masuk ke Saka kami. Jadi kami datang ke sekolah-sekolah yang memiliki gudeg atau gugus depan yang aktif. Jadi kami datang ke sana membawa atas nama Saka Bayangkara Polres Malinau untuk datang ke sekolah-sekolah mempromosikan untuk adik-adik yang mau masuk atau mau berpramuka di sekolah untuk datang ke Polres Malinau untuk sama-sama dengan kami berlatih seperti itu. Nah, jadi pesan kakak kalau misalnya ada teman-teman yang masuk Saka Bayangkara atau saka-saka lain seperti Wiraka dan lain-lain, wajib aktif di gudeg ya. Kami mau adik-adik yang masuk di Saka itu adalah aktif di gudeg. Jangan aktif di Saka tapi tidak aktif di gudeg. Biasanya kalau seperti itu Arel kami lapor langsung ke pembinanya di sekolah bahwa si A, si B ini aktif di Saka tapi di gudeg enggak. Nah, biasanya kayak gitu tuh kami keluarkan. Tidak kami lanjutkan lagi. Seperti itu. Oke, buat pertanyaan terakhir nih, bagaimana sih tips ya dari kakak sendiri untuk teman-teman kita yang mungkin mau masuk ke pramukaan atau menjadi seorang pembina seperti itu? Iya. Untuk teman-teman yang mau masuk pramuka, siapkan mental. Satu, pramuka tidak perlu mental kerupuk. Kami mau anak-anak pramuka atau generasi-generasi yang akan datang itu adalah sebagai pemimpin bangsa, karena di pramuka kita dididik untuk menjadi seorang pemimpin yang sangat luar biasa, untuk berani berbicara di depan dan tidak ada kata malu di dalam kepramukaan. Itu aja. Ayo. Oke, terima kasih untuk waktunya Kak Kris. Ya. Semoga dilancarkan dan menjadi pembina yang baik. Oke, amin. Baiklah, sekian wawancara saya bersama Kakak Kris. Semoga sukses dan sampai berjumpa lagi. Oke. Terima kasih.